لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخاتم النبيين والمبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على حبيبنا وشفينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Wala alihi wa sahbihil mayaminal muntajabin. Masyiral muslimin, puan-puan, bapak-bapak, ibu-ibu yang sama dimuliakan Allah SWT, kita bersyukur kita bersua dalam keadaan sehat walafiat. Pertemuan kita pada kesempatan pagi ini masih meneruskan surat Al-Maidah. Pagi ini kita akan baca ayat 51 sampai 55. 51 sampai 55. 50 sebelumnya kita sudah bicara tentang pencurian. Sekarang kita akan masuk bicara tentang kepemimpinan. Mari kita masuk ke screen untuk sama-sama membaca Al-Quran kita bersama. Yang Bapak Ibu yang mau ikut membaca Al-Quran, bukalah surat 5 ayatnya 51 sampai 55. Ada Ustadz Wahyudin, Ustadz. Oh ya, ada Ustadz Wahyudin ya. Bapak sekalian, karena ternyata Ustadz kita sudah masuk, Ustadz Wahyudin, kita minta kepada beliau dengan segala hormat untuk memandu kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran, surat 5, surat Al-Maidah, ayatnya 51 sampai 55, dan Bapak Ibu yang ingin baca Al-Quran, buka surat 51 sampai 55. Kepada Ustadz Wahyudin Wahid, kita minta segala hormat dan mempersilakan. Fadhil Ustaz. Alhamdulillah, syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ibu Bapak, kita langsung aja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya ba'd. Wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Wa may Inna Allah la yahdil qawma zalimin. Inna Allah la yahdil qawma zalimin.
فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم فترى الذين في قلوبهم الذين يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما ما أسروا في أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله ويقول ويقول الذين الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه يا أيها الذين آمنوا يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين
يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم والله واسع إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون إنما وليكم الله ورسوله والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة صدق الله العلي العظيم صدق الله العلي اللهم صل صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار اللهم صل على اللهم صل على محمد وآل اللهم صل على محمد وآل محمد. Bapak, Ibu-ibu, puan-puan, dan tuan-tuan dimanapun berada, kita semuanya mengucapkan terima kasih, mengaturkan syukran katsira kepada Ustazina Ustaz Wahidin Wahid yang telah membacakan kepada kita ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin. Dan Bapak Ibu juga ikut membaca Al-Quran tadi, semoga diangkat derajatnya dan dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pandangan penuh cinta kasih, rahmat, dan ampunan. Kita teruskan surat Al-Maidah, surat yang kelima. Al-Maidah ini artinya hidangan. Surat ini turunnya di Madinah, maka disebutlah dengan surat Madaniyah. Jumlah ayatnya adalah 120 ayat. Dan tadi kita sedang baca sampai ayat 55. Kita terakhir telah membahas ini, ya, di mana Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Apa hukmal jahiliyati yabghun? Hukum jahiliyah, apakah hukum jahiliyah mereka cari? Apakah hukum jahiliyah tidak punya aturan, main bunuh begitu saja, tidak punya peradilan, dan seterusnya, tidak menghargai perbedaan. Wa man ahsanu minallahi hukma, dan siapakah yang lebih baik hukumnya ketimbang hukum dari Allah? Liqaumi yuqinu, tetapi ini hanya bagi mereka yang yakin. Jadi dasarnya adalah yakin atau percaya. Sekarang kita masuk ayat baru yang tadi kita baca. Coba kita dengarkan dulu berita ini. Halo saudara, dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuwanita. Pemerintah Amerika Serikat dalam waktu dekat berencana mengirimkan senjata tambahan ke Israel
Dikabarkan pengiriman ini dilakukan Amerika Serikat setelah beberapa pekan terakhir sempat bersitegang dengan Israel terkait perang di Gaza. Adapun paket bantuan senjata yang akan dikirim Amerika ke Israel mencakup 1.800 bom MK-84 seberat 2.000 pon dan 500 bom MK-82 seberat 500 pon. Tidak sampai di situ, Saudara, Presiden Amerika Serikat yakni Joe Biden juga menyetujui pengiriman 25 pesawat F-35 ke Israel dengan total bantuan mencapai 2,5 miliar dolar Amerika Serikat. Mengutip dari Al Jazeera pada Minggu 31 Maret 2024, pengiriman senjata itu dilakukan secara diam-diam dan belum diberitahukan secara publik di situs Badan Keamanan Pertahanan Amerika Serikat, di mana pemberitahuan tersebut biasanya dipasang. Menurut orang kepercayaan bicara gedung, dikatakan pengiriman bantuan pertahanan udara dan amunisi ke Israel ini dilakukan untuk memperkuat keamanan militer Tel Aviv, yakni dalam menyingkirkan ancaman kelompok Hamas sehingga dapat mempercepat proses perdamaian di Gaza. Pada Sabtu 30 Maret 2024 lalu, Kementerian Luar Negeri Palestina mengkritik Amerika Serikat. Melalui postingan di akun media sosial X, Kemenlu Palestina menuntut Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, untuk berhenti membunuh warga sipil. Selain Kemenlu Palestina, Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Safadi juga menyoroti hal ini. Ia meminta masyarakat internasional untuk berhenti memasok senjata kepada Israel. Allah SWT berfirman di surat Al-Maidah ayat 51. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. La tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Wahai orang-orang beriman, janganlah menjadikan Yahudi dan Nasrani. Inilah ayat yang pernah paling terkenal di Indonesia beberapa tahun yang lalu ketika ada pemilihan gubernur di Jakarta. Ini ayat ini terseret-seret sampai ke berbagai tempat. Ya. Padahal kita tahu Al-Quran itu berlaku secara umum di seluruh dunia. Tidak hanya berlaku di satu tempat, di Jakarta. Kalau kita memberlakukan di Jakarta, harus berlaku juga di provinsi-provinsi lain. Tapi faktanya, banyak orang itu hari, banyak partai itu hari yang menolak orang non-Islam jadi gubernur di sini, tetapi mendukung orang Islam jadi gubernur di provinsi lain. Itu baru di Indonesia, belum lagi dengan di negara lain. Jadi menjadi bermasalah kalau kita mempartikularisasi atau melokalisir keberlakuan ayat ini. Kita ulangi, Al-Quran itu berlaku secara umum, universal. Tidak bisa hanya diberlakukan pada satu wilayah tertentu saja. Nah, justru ayat ini harusnya berbicara tentang pemimpin umat Islam, bukan pemimpin suatu provinsi atau suatu negara. Beda pemimpin umat Islam dan provinsi suatu negara. Kalau pemimpin negara atau provinsi adalah pemimpin administratif di negara itu. Sedangkan kalau pemimpin agama artinya yang paham agama dan akan berkaitan dengan seluk-beluk agama itu. Nah, maka di sini katakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la tattakhidhu, jangan engkau menjadikan al-Yahuda, orang Yahudi, wan Nasara. Jadi wan Nasara. Aulia sebagai aulia, pemimpin, pelindung sebetulnya. Kalau sekarang jangan berlindung di ketek mereka. Jangan jadikan mereka sebagai pelindung. Karena kalau menjadikan mereka pelindung, ya tidak mungkin mereka melakukan itu untuk kepentingan negara kalian. Yang mereka lakukan adalah untuk kepentingan negara mereka. Jadi aulia di sini adalah pemimpin agama. Seperti kalau di Katolik ada Vatikan, ada Paus, nah itu dia. Tidak boleh dari agama lain. Nah, harusnya di Islam juga punya aulia seperti itu. Ya. Jadi punya aulia seperti ini. Jadi ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara aulia. Dan nanti ini siapa? Kalau begitu siapa walinya? Nanti dibahas di ayat 55, ayat terakhir nantinya. Jadi kita ulangi, dari ayat 51 ada larangan. Larangan kan berarti harus ada yang benarnya mana? Kalau Tuhan mengatakan jangan mengambil Yahudi dan Nasrani sebagai aulia, kan berarti bahwa ada
yang ditunjuk agama yang benar. Kalau Allah mengatakan jangan tapi tidak menunjuk alternatifnya, ya sama saja dengan membuat kita bingung. Melarang tapi tidak ada alternatifnya. Kamu jangan sekolah di sini, kan harus ada alternatifnya, ya sekolah di sana. Kamu jangan sekolah di situ, pasti dikatakan sekolah di sini. Jangan makan yang itu, pasti ada makan di sini. Jangan pakai yang itu, pasti pakai yang ini. Selalu begitu. Kalau ada larangan di situ, pasti ada alternatifnya. Dan Al-Quran juga emang mengatakannya. Kenapa? Karena Al-Quran melarang. La tattakhidul yahuda wan nasara auliya. Janganlah engkau menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai aulia, sebagai pelindung di sini. Ya. Sebagai pemimpin sekutu kalian. Apa sebabnya? Karena Yahudi dan Nasrani ba'duhum aulia ba'din, karena mereka itu ini ba'duhum terhadap ba'din itu aulia, saling melindungi mereka. Jadi bukan kalian yang dilindungi. Ya. Nanti Bapak Ibu perhatikan video tadi. Ya. Apa yang Bapak Ibu saksikan dengan video tadi? Ya, Amerika kan An-Nasara, Israel Yahudi. Di depan wartawan, Amerika Serikat berkata dia menentang Israel masuk ke Rafah. Tapi lihatlah tadi, bertonton tadi senjata dikirim ke Israel. Coba lihat. Artinya apa? Kata-katanya jangan masuk ke Rafah itu membohongi kita saja. Mereka cuma tidak ingin kehilangan mukanya terhadap sekutunya di Timur Tengah. Kata-kata tidak mau kehilangan mukanya di sekutunya di Timur Tengah artinya bahwa banyak negara Timur Tengah yang selama ini bergantung kepadanya. Ya. Dan ternyata apakah kepentingan Timur Tengah yang mereka inginkan? Bukan kepentingan Israel, kepentingan mereka. Nah, jadi ayat ini mengatakan, janganlah menjadikan Yahudi dan Nasrani. Lihatlah tadi. Ketika Joe Biden memutuskan, walaupun secara diam-diam, mengirim, termasuk tadi F-35 ke Israel. Itu artinya apa? Artinya Joe Biden dan Amerika dan negara Eropa tetap setuju genosida dan pembunuhan seluruh warga Palestina. Cuma tidak mengatakannya secara langsung, tapi alur politik sudah kelihatan sekali ke situ. Nah, kita lah umat Islam terkadang bodoh, selalu mau tertipu dengan begini. Contohnya gini, pada saat Amerika seakan-akan membela orang Islam di Xinjiang, di Cina. Oh, banyak orang Islam yang kemudian mencaci maki Cina. Padahal sederhana sekali logikanya. Kalau memang Amerika itu ingin melindungi orang Islam di Xinjiang, Uighur sana, ya harusnya juga membebaskan orang Palestina dong. Ya. Kalau kemudian sekarang justru ikut terlibat dalam pembantaian, pembunuhan, genosida, dan ethnic cleansing di Palestina terhadap orang Islam atau terhadap orang Palestina, kan berarti bahwa pernyataannya terhadap seakan-akan membela Xinjiang di Cina itu hanya politik belaka untuk mengganggu konsentrasi politik rivalnya yaitu Cina. Nah, cuma kita lagi-lagi umat Islam terkadang masuk dalam perangkap itu. Kita ikut-ikutan masuk, akhirnya kita yang dipakai. Kita yang dipakai untuk menggempur orang lain. Seperti mana dulu, Amerika lah yang paling berkepentingan untuk menghancurkan Uni Soviet. Tetapi siapa yang digunakan? Darah siapa yang digunakan? Darahnya umat Islam. Membuat kelompok yang namanya Mujahidin. Namanya enak, Mujahidin. Tetapi yang pasok senjata adalah Amerika. Yang melatih adalah CIA dan seterusnya. Luar biasa kan? Apa yang kita dapat setelah Afghanistan? Ya tidak ada. Karena hanya dipakai seperti itu. Jadi selalu seperti ini adanya. Di Suriah terulang lagi, di Libya terulang lagi. Mohon maaf, umat Islam tidak pernah bisa belajar dari kasus-kasus sebelumnya. Ayat ini kenapa kita tidak bisa pahami dalam konteks sesungguhnya? Karena kita selalu mempartikularisasi, kita selalu memparsialisasi, kita selalu melokalisir ayat ini hanya pada provinsi tertentu, itu pun kalau kita berkepentingan. Ulangi lagi, itu pun kalau berkepentingan. Kalau tidak sedang berkepentingan, ya tidak diangkat-angkat juga. Jadi agama artinya apa? Dipolitisasi. Ya. Agama bukan dianggap politik. Kalau dikatakan dipolitisasi, berarti dalam pandangan aslinya menurut mereka, agama bukan politik. Makanya karena agama bukan politik menurut mereka, maka ketika dipaksa masuk politik, namanya dipolitisasi. Jadi Allah mengatakan la tattakhizul yahuda wan nasara auliya ba'duhum auliya. Disebutkan di sini ba'duhum auliya ba'din.
Dan faktanya kita lihat sekarang bagaimana Israel yang penduduknya cuma sekitar 6 juta, 5 juta, dikepung oleh negara mayoritas Islam dan Arab, kok tidak bisa terkalahkan dari dulu. Sederhana, karena Amerika, NATO, Inggris, Prancis, Jerman ada di belakangnya. Karena dalam pandangan mereka apa yang terjadi sekarang di Palestina sebetulnya adalah kelanjutan dari perang salib yang kalah setelah berkali-kali perang salib. Itu kan perang salib berkali-kali. Apa tujuannya perang salib dulu? Untuk mengambil alih Yerusalem atas kontrol Yerusalem dari umat Islam. Dan selalu gagal, sekarang digunakan. Nah, cuma supaya tidak kedengaran ini sebagai perang salib, mereka, media massa mereka mengatakan jangan gunakan agama. Tapi mereka jelas-jelas menggunakan agama sebagai bahasa itu. Sebagai bahasa untuk masuk di sana. Ya. Mereka menggunakan Yahudi Ortodoks. Mereka menggunakan peci-peci Yahudi, pejabat-pejabat Israel sekarang. Nah, jadi Bapak yang sangat berbahagia, ini adalah sebuah bentuk penipuan terbesar di zaman kita, di akhir zaman ini. Dan menurut saya inilah Dajjal yang sesungguhnya. Wa may yatawallahu minkum, siapa yang berwilayah kepada mereka, siapa yang berwali kepada mereka, berlindung di bawah ketek mereka, berlindung di bawah ketiak mereka, minkum di antara kalian umat Islam ini, hukumnya wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum, maka termasuk bagian dari mereka. Dan ini bisa dipahami, siapa yang berwilayah kepada mereka berarti termasuk sekutu mereka. Sekutu itu artinya sama, ya sama sederajat, sama dengan mereka. Kan menjadi lucu Pak Bu sekalian ya. Al-Quran mengatakan kalian adalah umat yang terbaik. Tiba-tiba mereka hanya berlindung di bawah ketiak negara-negara non-Islam seperti Amerika Serikat dan Inggris. Apalagi sekarang Timur Tengah, Israel. Ya. Pertanyaannya di manakah Islam yang sesungguhnya sekarang? Ya. Yang bermartabat, yang dikatakan wala tahinu wala tazanu wa antumul alauna in kuntum mu'minin. Kalian orang beriman jangan merasa bersedih, jangan lemah, jangan merasa minder, jangan inferior. Kenapa? Karena kalian yang paling tinggi kalau kalian beriman. Itu surat Al-Imran 139. Surat Al-Imran 110, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian itulah umat yang terbaik. Tapi bagaimana disuruh terbaik kalau justru berlindung di bawah ketiak Amerika Serikat, Inggris, Jerman, yang mereka semuanya memiliki track record sebagai kolonialis, imperialis terlama dan terbesar dalam sejarah. Sampai sekarang, sains di tangan mereka pun digunakan sebagai instrumen untuk melanggengkan hegemoni kekuasaan mereka dan menekan negara-negara lain untuk tidak maju, baik secara ekonomi ataupun secara ilmu pengetahuan melebihi mereka. Maka negara-negara yang bisa melebihi mereka hanya negara yang setara dengan mereka, yang tidak bisa mereka tekan, seperti Rusia dengan Cina. Jepang ya tidak bisa maju daripada mereka, karena Jepang walaupun maju negaranya, tapi tidak bisa lebih maju daripada Amerika dan Eropa. Kenapa? Karena dia berada di bawah pemerintahan Amerika setelah kalah di dalam Perang Dunia Kedua dan dijatuhi bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Akhirnya sekarang Jepang kewalahan menghadapi kebangkitan Cina di sampingnya. Inna Allah la yahdil qaumaz zalimin. Allah tidak memberikan hidayah kepada orang yang zalim. Kenapa terakhirnya zalim? Karena yang dimaksud Yahudi dan Nasrani di sini adalah Yahudi dan Nasrani yang kita bicarakan yang melakukan kejahatan, melakukan kezaliman. Jadi ini yang dimaksud di sini. Ya, ini yang dimaksud di sini. Ya. Yang itu yang terjadi sekarang di Timur Tengah. Tentu tidak semua ras Amerika kulit putih. Tentu tidak semua juga orang Yahudi atau Israel. Kita sudah sampaikan. Ini tidak boleh menggebiahui, tidak boleh menjeranis. Tapi faktanya itu yang terjadi sekarang, melakukan itu, walaupun tentu ada yang berlepas diri dari situ. Ya, kita lihat sekarang orang-orang di Gaza menderita luar biasa. Sekarang sudah hampir 35.000 orang, dan kita tahu ini mulai daripada Oktober, dan bulan ini sudah bulan April, berarti sudah 6 bulan berlangsung. Orang Palestina, orang Gaza terutama menderita terus-menerus, dan orang-orang Islam di sekitarnya, Mesir, Yordania, Arab Saudi, hanya menjadi pemimpin, menjadi penonton pasif belaka saja. Ya. Yang korban di sana hanyalah Iran, yang korban di sana hanyalah Lebanon, yang korban di sana hanyalah Suriah, yang diserang oleh Israel. Coba jemaah sekalian. Apa sebabnya? Ya, yang korban tadi yang tidak berwilayah kepada mereka.
Dalam dalam hadis-hadis tentang Dajjal dikatakan, Dajjal itu berjalan dari barat ke timur, badannya besar, melintasi lautan, melintasi benua, dan di tangan kanannya membawa permata, di tangan kiri membawa berlian dan emas. Siapa yang tidak mau menerima bantuannya, dia akan dipukul, dibunuh, dan dia akan ditemenin, disekutui apabila dia menerima bantuannya. Kan ini adalah ciri-ciri peradaban Barat sekarang dalam konteks kapitalisme Amerika dan Eropa yang kemudian menggunakan Israel di Timur Tengah. Ya. Ini sebetulnya terang benderang, jelas sekali. Masa orang dibantai seperti ini tetap aja membela bahwa itu kesalahan Hamas, luar biasa. Ya. Makanya ditutup dengan kata-kata innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Ayat 52. Coba kita dengarkan ini. Kelompok militan Hamas di Gaza menyampaikan rasa kecewa atas terbatasnya dukungan untuk melawan militer Israel. Pernyataan ini disampaikan oleh pejabat Hamas, Moussa Abu Marzouk, dalam sebuah kesempatan wawancara. Bahkan anggota otoritas Palestina dan perwakilan dari beberapa negara Arab disebut secara diam-diam menyerukan kepada Barat untuk melenyapkan kelompok Hamas. Kelompok militan Hamas di Gaza menyampaikan rasa kecewa atas terbatasnya dukungan untuk melawan militer Israel. Pernyataan itu disampaikan oleh pejabat Hamas Moussa Abu Marzouk dalam sebuah kesempatan wawancara. Oleh sebab itu, Hamas berpaling dan menaruh harapan besar kepada Hizbullah dan koleganya di tepi barat. Mengutip Tribunnews.com pada Senin 30 Oktober 2023, Abu Marzouk menyebut bahwa anggota otoritas Palestina dan perwakilan dari beberapa negara Arab secara diam-diam menyerukan kepada Barat untuk melenyapkan kelompok Hamas. Hamas melalui Abu Marzouk merasa khawatir dan menyampaikan rasa kecewanya pada anggota otoritas Palestina dan perwakilan beberapa negara Arab tersebut. Sementara itu, pekan lalu beberapa delegasi Hamas yang dipimpin oleh Abu Marzouk mengunjungi Moskow. Dalam pertemuan itu, Hamas membahas gencatan senjata Palestina dan Israel dalam pertemuan dengan Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Mikhail Bogdanov. Pejabat Hamas sangat mengapresiasi posisi Rusia dalam menangani konflik Timur Tengah saat ini dan upaya mereka untuk menyelesaikannya. Bapak Ibu sekalian sudah baca berita tadi, yang mengatakan itu bukan saya, bukan kita, tetapi yang mengatakan itu adalah orang penting di Hamas, namanya Abu Marzouk. Dialah yang mengatakan bahwa dia dikhianati oleh negara-negara Arab. Coba. Negara-negara Arab diam-diam di bawah meja meminta negara Barat, Amerika, Israel menghabisi Hamas. Luar biasa di Mas sekalian. Luar biasa. Ya. Mari kita baca ayat ini. Fataral ladzina fi qulubihim maradun. Kamu menyaksikan orang-orang yang di dalam kalbunya ada penyakit. Penyakit apa? Penyakit cinta dunia, cinta kekuasaan, cinta hegemoni, cinta monarki absolut, ataukah cinta dinasti. Fataral ladzina fi qulubihim. Kamu menyaksikan, karena kata Faris ini menunjukkan sambungan dari tadi. Tadi kan mengatakan jangan jadikanlah tattakhidul yahuda wan nasara auliya. Siapa yang menjadikan mereka aulia, maka termasuk bagian dari mereka. Baru kemudian fa, ya, maka seakan-akan berkata, maka sudahkah engkau melihat orang-orang yang seperti itu. Siapa seperti itu? Yang menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai aulia, karena mereka memang punya penyakit dalam hatinya. Fi qulubihim maradun. Cinta dunia. Mereka bukan cinta agama. Apalagi cinta kepada kemanusiaan, tidak ada. Yang mereka cintai adalah agar mereka tetap langgeng dalam kekuasaannya masing-masing. Maka membuatlah tadi Abu Marzouk kecewa luar biasa. Fataral ladzina fi qulubihim maradun yusari'una fihim. Mereka bersegera
Jadi orang-orang dalam hatinya yusariuna, bersegera. Bersegera apa? Fihim, bergabung dengan mereka tadi, menjadikan mereka aulia. Kan tadi di atas larangan. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara aulia. Nah, tapi ada atau mengatakan tapi ada di antara kalian yang bersegera justru bergabung dengan mereka. Bahkan kita tahu ketika Joe Biden membentuk apa yang disebut dengan koalisi Laut Merah, di antara yang pertama bergabung adalah Bahrain. Ingat, Bahrain yang rajanya berpakaian jubah, ya, beragama Islam di negara Arab, ya, bergabung untuk menghancurkan Israel, menghancurkan Hamas atau menghancurkan Palestina. Luar biasa. Jadi apa yang dikatakan Abu Marzuk tadi bukanlah isapan jempol. Apa yang dikatakan Abu Marzuk itu adalah merupakan temuan laporan intelijen mereka. Fakta juga di lapangan mereka saksikan. Jadi yusari'una fihim, mereka bersegera bergabung dengan mereka. Yaquluna, mereka berkata. Siapa mereka? Yang tadi ini alladzina fi qulubihim maradun. Yaitu siapa? Yaitu yusari'una fihim. Apa kata mereka? Nakhsha an tusibana da'iratun. Kami bergabung karena kami takut kami juga diserang, kami juga diturunkan dari kekuasaan. Kalau mereka tidak bergabung, mereka bisa dibikinkan alasan untuk diturunkan dari kekuasaan, diganti dengan penguasa yang lain. Ya. Raja-raja di Saudi dan di Teluk bisa diturunkan dengan alasan demokrasi. Maka Amerika yang dianggap sebagai bapak demokrasi tetap mentoleransi monarki absolut di Timur Tengah. Kenapa? Selama menguntungkan kepentingan nasionalnya. Dia tidak melihat demokrasi atau tidak demokrasi. Beberapa negara yang didukung di Timur Tengah itu adalah monarki absolut. Tidak ada parlemennya, tidak ada pemilihan rayanya. Tetapi mereka tetap didukung mati-matian oleh Amerika. Kenapa? Amerika bukan demokrasi yang dibicarakan. Demokrasi dibicarakan kalau ingin menjatuhkan suatu pemerintahan yang tidak menghendaki, yang tidak berjalan sesuai dengan kehendaknya, untuk diganti dengan yang lain. Alasannya demokrasi. Ya. Jadi demokrasi adalah jualan mereka. Demokrasi adalah topeng mereka. Ya. Allah mengatakan, yaquluna nakhsha an tusibana da'iratun. Mereka berkata, kami takut jangan sampai kami kena giliran berikutnya ini. Takut dihancurkan. Jadi sudah ketahuan sekali kan takut kepada manusia. Fa'asallahu ayyatiya bil fathi. Semoga Allah SWT memberikan kepada orang-orang yang tertindas itu, orang-orang yang dikhianati itu, kemenangan. Dalam hal ini kalau di Timur Tengah, Hamas, Palestina. Semoga Allah SWT akan memberikan secepatnya al-fath, kemenangan. Al-fath itu adalah kemenangan terakhir nantinya. Al-fath inilah yang dibicarakan dalam surat Iza ja'a nasrullahi wal fath. Dan ini sudah terjadi satu kali pada zaman Nabi Muhammad ketika terjadi namanya Fathul Makkah. Itu yang disebut dengan Fathun Qarib, kemenangannya dekat. Tapi ada kemenangan yang jauh, yaitu di akhir zaman. Yang disebut dengan kemenangan yang sungguhnya, yang diabadikan di dalam surat Iza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Itu adalah al-fath juga. Jadi Allah mengatakan ini kejadian ini sudah terjadi sekarang. Dan sekarang Allah hanya ingin melihat di mana kita berpihak. Apakah kita berwilayah kepada negara Yahudi dan Nasrani tadi yang jahat, atau kita melindungi kemanusiaan yang ada di Palestina sekarang, yang konsekuensinya ya mungkin berhadapan dengan beberapa negara Arab di Timur Tengah. Bahkan mungkin kita tidak bisa dibukakan pintu untuk berhaji dan berumroh. Fa'asallahu ayyatiya bil fathi au amrin min indihi, atau ada urusan lain yang dari sisi Allah SWT. Au amrin min indillah min indihi. Fayusbihu ala ma asarru fi anfusim nadimin. Fayusbihu, maka mereka kelak akan menjadi apa? Kata-kata yusbihu di sini Pak adalah mereka. Mereka pada akhirnya menyesal. Fayusbihu, mereka menjadi ala ma asarru, atas apa yang mereka rahasiakan ini. Ingat kata-kata sur mereka rasakan persis yang dikatakan oleh Abu Masruk tadinya. Abu Masruk mengatakan diam-diam negara Arab itu meminta Amerika, Eropa, Inggris, dan juga Israel menghabisi Hamas. Luar biasa.
Cuma mainnya lebih cantik sedikit, tidak ngomong, kelihatan netral. Padahal sebetulnya ketidaknetralannya itulah yang membahayakan. Kenapa? Membiarkan Israel membantai dan membunuh orang Palestina. Jadi ini katakan, Payus bihu ala ma'asarru, atas rahasia dalam hati dan kelompok mereka sesama Arab pengkhianat itu, fi anfusim terhadap diri mereka, nadimin, menyesal ini. Ya. Jadi ketika kemenangan itu datang, maka mereka semuanya menyesal. Kenapa? Mereka tidak berhak hidup sebagai negara-negara yang bermartabat dan berperi kemanusiaan. Mereka justru membiarkan pembantaian itu terjadi. Mereka mengaku Islam, yang Islam itu datang untuk menyelamatkan kemanusiaan, tapi mereka adalah sama saja dengan para pelaku kejahatan itu. Mereka berlumuran tangannya dengan darah dan air mata orang Islam di Palestina. Ya. Fayusbihu ala ma'asarru fi anfusin nadimin. Coba kita lihat ini Pak Sekalian, berita ini baru beritanya. Tahun 2022 kan artinya baru. Ini kita ambil dari Pars Today. Turki Israel memperluas kerjasama keamanan dan intelijen. Jadi Bapak sekalian, Bapak Ibu tidak salah paham ya. Saya tidak salah baca. Puan-puan, tuan-tuan di Malaysia dan Singapura baca ini tidak salah baca. Ini beneran ini. Ini tulisan saya copy paste. Saya bukan mengedit ini barang. Ya. Ini terbit pada bulan Februari, tanggal 17 Februari 2022. Turki Israel memperluas kerjasama keamanan dan intelijen. Jadi kalau Erdogan ngomong macam-macam begini, itu hanya omong-omong saja. Itu hanya sekedar melindungi kepentingannya. Bagaimana bisa kita semua tahu Turki itu adalah anggota NATO. Ya. Anggota NATO artinya apa? Bagian daripada pemerintahan global NATO untuk menguasai negara-negara lain. Jadi lagi-lagi Turki, Israel memperluas kerjasama keamanan dan intelijen. Mungkin kita mengatakan, tapi ini kan Pars Today Iran punya. Baik, ya, kita buka berita berikutnya. Kita ambil pos kota yang paling banyak dibaca kalau di Indonesia di kota-kota. Ya. Pos kota, apa katanya yang sama? Ini. Kerjasama keamanan dan intelijen Turki Israel makin diperluas. Sama saja, jadi bukan hanya dari Pars Today. Ya, dan bisa kita cari sumber berita lainnya. Jadi kerjasama keamanan dan intelijen Turki Israel makin diperluas. Gambarnya pun sama nih. Ini Israel, ini adalah Turki. Jadi bagaimana mungkin kita berharap kepada Turki? Ya. Dan ini harus dibaca oleh para pengagum Turki di Asia Tenggara yang menganggap Turki itu adalah bagian daripada khilafah yang harus kita dukung. Khilafah apa? Khilafahnya NATO. Khilafahnya Amerika Serikat, Inggris, Perancis, dan Jerman. Kerjasama keamanan dan intelijen Turki Israel makin diperluas. Mari kita baca ayatnya. Wa yaqulul ladzina amanu, dan mereka berkata, yaqulul ladzina amanu, orang-orang beriman berkata ini. Yaqulu di sini adalah kata kerja, ini fi'il. Pelakunya ini alladzina amanu. Jadi orang beriman lah yang berkata, ini pelakunya di sini. Fa'ilnya namanya. Ini adalah kata kerjanya. Mereka, dia berkata, siapa berkata? Alladzina amanu. Orang-orang yang beriman yang tidak mau berkhianat tadinya. Orang-orang beriman itu berkata, aha ulai, apakah orang-orang negara-negara seperti ini? Ya katakan saya mengatakan tadi, apakah Turki, Bahrain, Saudi, Yordania, UAE, kira-kira gitulah. Apakah negara seperti ini kah? Ya. Alladzina aqsamu billahi, yang bersumpah atas nama Allah. Jahda imanim, dengan sumpah yang sungguh-sungguh. Apakah negara seperti itu yang kalian mau ikuti, yang bersumpah bahkan bersama dengan kalian? Innahu, mereka bersumpah bahwa dia benar-benar bersama kalian mendukung umat Islam. Apakah percaya kalau Erdogan ataukah kalau Muhammad bin Salman atau pemimpin-pemimpin negara Arab itu mengatakan kami tetap bersama kalian wahai umat Islam? Apa percaya? Kata orang beriman. Ya. Wa yaqulul ladzina amanu. Orang beriman harusnya tidak percaya, kan katakan berkata orang beriman kepada siapa? Kepada yang percaya. Aha ulai, apakah tokoh-tokoh seperti ini? Ya, apakah kepala-kepala negara seperti ini? Alladzina, yang aqsamu billah, yang bersumpah atas nama Allah,
bahwa mereka bersama kalian. Ketahuilah, karena mereka menjalin hubungan-hubungan rahasia di belakang kalian dengan Israel, Amerika, Inggris, dan sebagainya, habitat a'malhum, amal perbuatan mereka sia-sia. Jadi habitat a'malhum, perbuatan mereka semuanya sia-sia, fasbahu khasirin, dan mereka semuanya akan menjadi orang merugi di akhirat, di dunia dan di akhirat. Di dunia tadi dikatakan dia akan dikalahkan, dan di akhirat akan berkumpul dengan mereka tadi. Ingat, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Siapa yang berwilayah kepada mereka, dia termasuk mereka. Nah, itu dia baru menjadi khasirin. Jadi surat Al-Maidah ini Pak sekali luar biasa sebetulnya. Kalau dikembalikan kepada aslinya, jangan surat Al-Maidah kemudian dilokalisir hanya berlaku pada satu kepentingan pragmatis politik tertentu, politik pragmatis tertentu. Ya. Sementara tidak diberlakukan ke Timur Tengah, ya kan begitu. Orang-orang yang orang-orang yang keberatan sekarang sampai sekarang belum pernah kita dengar mereka demo mati-matian anti Israel. Ya. Sampai sekarang justru kita tidak mendengarkan itu. Apalagi misalnya mendemo negara-negara Arab yang bersikap diam, bungkam terhadap pembantaian demi pembantaian yang terjadi di Timur Tengah sekarang. Ya. Allah mengatakan, habitat a'maluhum fasbahu khasirin. Menjadilah mereka semuanya merugi. Ya. Coba kita dengarkan berita ini lagi. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu tadi berita bukan dari kita lagi ya, itu dari Al-Jabri tadinya. Mantan Dinas Intelijen Arab Saudi sendiri. Ya. Perlu kita sampaikan bahwa raja sebelum Raja Salman sekarang namanya Raja Abdullah. Ya. Jadi Raja Abdullah itu kemudian tidak lama kemudian meninggal dunia, digantikan oleh Raja Salman sekarang. Bapaknya atau ayah daripada Muhammad bin Salman tadi. Dan kita tahu salah satu track record yang paling mengerikan daripada Muhammad bin Salman adalah pembunuhan Jamal Khashoggi tempo hari, yang jasadnya sampai dimasukkan ke dalam oven, luar biasa. Dipotong-potong baru dimasukkan ke dalam oven, tungku panas. Ya. Nah, pertanyaannya jemaah sekalian, apakah yang seperti ini akan menjadikan yang akan memimpin Islam? Apakah kita bisa terima dengan akal sehat yang seperti ini tiba-tiba berbicara tentang Islam? Ya.
yang kemudian mereka ini kemudian kaya raya karena banyaknya jumlah haji dan umroh. Ya. Marilah kita jemaah sekalian, dan kita sudah sampaikan beberapa ayat sebelumnya tentang bagaimana Al-Quran menolak kepemimpinan yang orang tidak bertakwa di sana. Di surat Al-Anfal ayat 34 dan seterusnya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu. Nah, ini masuk. Mayyartadda minkum an dini, siapa yang murtad dari agama ini? Kan murtad di sini bukan murtad dalam pengertian kembali murtad di sini bukan dalam pengertian berhenti dari Islam, keluar dari Islam, tapi keluar dari sistem pemerintahan kenabian. Jadi siapa di antara kalian yang sudah tidak lagi meneruskan pemerintahan kenabian yang telah dirintis oleh Nabi Muhammad, fasaufa, maka niscaya akan ya'tillah, Allah mendatangkan biqaumin, satu kaum. Ini satu kaum yang diminta orang beriman. Kenapa? Karena orang Islam ini, orang beriman ini tadi ada di antara mereka yang terdeviasi oleh siapa? Oleh orang-orang yang tadi kita sebutkan. Ya, kita lihat dari bawah dia Islam, tapi di atas ke atas dia ternyata juga menyantolnya ke negara-negara yang menghancurkan Palestina. Jadi ya ayyuhalladzina amanu mayyartadda minkum, ini ancaman. Maaf. Siapa di antara kalian yartadda ini? Minkum, di antara kalian umat Islam, andini dari agamanya. Artinya tidak lagi percaya kedikdayaan agamanya sebagai kuntum khair ummah. Tidak percaya lagi bahwa Islam itu adalah al-islamu ya'lu wa la yu'lalai. Mereka seakan-akan tidak bisa eksis tanpa bantuan daripada Amerika Serikat, Inggris, dan Israel. Mayyartadda minkum an dinihi, apa kata Allah? Fasaufa ya'tillahu, pasti Allah akan mendatangkan satu kaum yang lain. Jadi ini sudah rumusnya Tuhan. Di mana kaum yang baru ini yuhibbuhum wa yuhibbuna. Kaum yang baru ini yuhibbuhum, Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Wa yuhibbunahum. Humnya di sini mereka, siapa mereka? Kaum ini. Yuhibbu di sini pelakunya siapa? Allah. Karena kan ya'tillah di sini, dari sini Allah nih ya. Allah di sini menjadi pelaku. Ya. Ya. Kita pakai warna yang terang. Ya. Nah, yuhibbuhum. Allah mencintai mereka. Wa yuhibbuna. Yuhibbuna ini bentuk jamak. Siapa? Hum. Dan mereka, kaum tersebut juga mencintai Allah. Ya. Jadi mereka ketergantungannya kepada Allah bersifat mutlak, ya, tidak musiman. Adzillatin alal mu'minin, dia ini bersikap lemah lembut terhadap orang mukmin. Dia mempertaruhkan nyawanya, mempertaruhkan semua kekuatannya untuk membela orang mukmin. Lihatlah misalnya Houthi rela menderita untuk menghalang-halangi kapal-kapal, untuk mendatangi, untuk membawa kebutuhan-kebutuhan bagi Israel. Karena membiarkan kapal ini ke Israel sama dengan perpanjang nafas Israel membunuh rakyat Palestina. Itu yang dilakukan oleh Hezbollah di Lebanon dengan menyerang Israel bagian utara. Untuk apa? Supaya konsentrasi pasukan Israel terpecah. Jangan ke Gaza semuanya. Sekaligus memperlemah kekuatan Israel dari arah selatan. Itu dari Lebanon Selatan atau dari utara Israel. Begitu juga dengan Islam di Irak. Menyerang juga beberapa pelabuhan di sana. Untuk apa? Melemahkan Israel. Artinya apa? Azillatin alal mu'minin. Padahal dari sisi mazhab berbeda. Houthi, Hezbollah di Lebanon, kemudian Hashad Asabi di Irak, itu semuanya adalah orang yang bermazhab Syiah Ahlul Bait. Tapi dia tidak melihat kepada mazhab. Azillatin alal mu'minin, dia melihat kepada keberimanan. Jadi tidak pernah mereka berpikir bahwa orang yang berbeda dengan mereka tidak beriman. Selama dia salatnya menghadap ke Baitullah, salatnya 5 kali sehari semalam, berpuasa di bulan Ramadan, syahadatnya adalah Allah dan Muhammad, berarti dia adalah mukmin saudaranya. Ya, jangankan saudara mukminnya, kemanusiaan pun mereka bela. Adzillatin alal mu'minin, tapi pada saat yang sama aizzatin alal kafirin. Lihatlah bagaimana Irak mempertaruhkan. Kemarin ketika F-35 buatan Amerika Serikat dan pemberian Amerika Serikat digunakan Israel untuk membombardir kedutaan besar Iran di Damaskus,
ada 7 orang meninggal, 2 diantaranya jenderal Iran. Dan inilah mungkin setelah PBB terbentuk, ada negara menyerang kedutaan negara orang lain. Biasanya maksimal di demo kedutaannya, ini mah diserang kedutaannya. Dan dunia adem-adem saja. Ya. Ini artinya apa? Inilah Dajjal yang sesungguhnya, yang disembunyikan dengan bahasa-bahasa kemanusiaan. Ya, membunuh kedutaan, menembak, membombardir kedutaan besar negara lain. Coba kita lihat. Aizzatin alal mu'minin. Tetapi pada saat yang sama, azillatin alal mu'minin, tapi pada saat yang sama aizzatin alal kafirin. Aizzatin alal kafirin. Siapa kafirin di sini tadi? Yahudi dan Nasrani yang melakukan kejahatan terhadap manusia. Tidak Yahudi dan Nasrani secara keseluruhan. Jadi azillatin alal mu'minin, aizzatin alal kafirin. Yujahiduna fi sabilillah. Mereka itu bernegara adalah bagian daripada mujahadah, jihad fi sabilillah. Wala yakhafuna laumata laimin. Dan mereka tidak pernah takut, ini la yakhafuna laumata laimin, tidak pernah takut terhadap celaan. Lauma itu celaan, orang mencela. Dicela sesat lah, dicela cuma main sandiwara lah, dia tidak mau peduli, tidak mau terganggu dengan musik yang diputar oleh orang lain, tidak mau terganggu dengan gendang yang ditabuh oleh orang lain. Dia tidak ingin menari atas musik yang diputar oleh orang lain. La yakhafuna laumata laim. Apa kata Allah? Dzalika fadlullah yu'ti may yasha. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Jadi ini adalah sama dengan pelaksana tugas kenabian. Kenapa? Karena ada kata dzalika fadlullah yu'ti may yasha. Dan ayat-ayat seperti ini kita temukan beberapa kali di dalam Al-Qur'an, yang nanti kemudian turun hadis yang sama juga. Dzalika fadlullah yu'ti may yasha. Yang demikian itu adalah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Wallahu wasi'un alim, dan Allah itulah maha luas ilmunya. Ya. Ini sama dengan, mirip dengan ayat yang kita temukan di dalam surat Al-Jum'ah. Al-Jum'ah. Ya. Sini ada kata-kata huwaladzi ba'atha fil ummiyina rasulan. Ini rasul. Minhum, dari kalangan mereka, yatlu alaihim ayatihi, mengajarkan kepada mereka ayat-ayat Allah, wa yuzakkihim, mensucikan jiwa mereka, wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan kepada mereka Al-Quran, kitab suci, dan hikmah, kearifan, kelembutan hati. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sebelum mereka menjalankan kurikulum ini, sebelum mereka menjalankan 4 pelajaran ini, mereka sebelumnya adalah lafi dhalalin mubin, benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Lafi dhalalin mubin, berada dalam kesesatan yang nyata. Wa akharina, dan ada lagi kaum yang lain. Ini maksudnya kaum yang lain, minhum. Ada kaum yang lain, minhum, yang menjadi pengikut Nabi seperti tadi. Nabi yang ummi tadi. Lamma yalhaqu, yang ketika Nabi ada, mereka semuanya belum masuk Islam. Lam yalhaqu bihim, belum berjumpa dengan Nabi pada saat itu. Wa huwal azizul hakim. Ketika turun ayat wa akhirina minhum lamma yalhaqu bihim, timbul pertanyaan, siapa akhirina ini? Nah, tetapi kita lihat dulu surat Muhammad ayat terakhir 38. Ini mirip juga, ada kata kaum di sini. 38 kaum. Allah berfirman, ha antum, haulai, beginilah kalian. Seperti mereka juga, tuda'auna, kalian dipanggil, diseru. Litunfiqu, untuk membelanjakan. Kita mengatakan tidak perlu semuanya. Uang umrohnya yang 30 juta, 10 juta saja. Dibelanjakan fisabilillah di jalan Allah. Untuk apa? Membantu saudara-saudara kita di Palestina. Asal kita kalah daripada George Galloway yang non-Islam, tetapi memprakarsai banyak sekali bantuan datang ke sana. Jadi litunfiqu fisabilillah, untuk membelanjakan harta di jalan Allah. Faminkum man yabkhal, tetapi di antara kalian ada yang bakhil, kikir, pelit. Wa may yabkhal, dan siapa yang kikir, pelit, fa innama yabkhalu an nafsi. Hakikatnya dia kikir pada dirinya sendiri. Kata diri sendiri di sini bisa bermakna juga umatnya, umat Islam maksudnya, mencelakai diri kita pada jangka waktu yang panjang. Wallahul ghani, dan Allah itu adalah al-ghani, maha kaya. Wa antumul fuqara, sementara kalian itu fakir. Wa in tatawallaw, kalau kalian berpaling, tidak mau tadi berkorban untuk membiayai kegiatan perjuangan di jalan Allah ini, yastabdil qauman, niscaya Allah akan menggantinya dengan kaum gairakum, yang bukan kalian.
Ini kaum, guna kata kaum gairakum. Sama tadi di sini kita lihat ayatnya, ini kaum juga tadi ini. Ya. Biqaumin tadi di sini. Ya. Di sini juga adalah yatawalla yastabdil qauman gairakum summa la yakunu amsalakum. Kemudian kaum yang baru itu tidak seperti kalian, mutunya, kualitasnya. Nah, kebetulan kata kaum ini juga yang dipakai Nabi di dalam doanya di surat 25, surat Al-Furqan ayat 30 yang sering kita kutip. Wa qala Rasul, dan Rasul berkata, qala Rasul, maksudnya Nabi Muhammad berdoa di hadapan Allah, ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumi, sungguhnya kaumku, menggunakan kata kaum. Ya. Kan berarti tidak masuk kaum yang lain tadi. Kaumnya Nabi Muhammad ini. Inna qaumi, sungguhnya kaumku. Ingat Nabi Muhammad itu kaumnya Arab, walaupun dia Arab Quraisy, tapi dia termasuk Arab. Sedangkan kaum yang lain nantinya kita lihat hadis-hadisnya. Inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Sungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini dijauhi. Mahjur. Jadi hadzal Qur'ana mahjura. Inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Sungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini mahjur, dijauhi. Seperti itu. Nah, jadi inilah jemaah sekalian. Nah, kita kembali ke sini tadi. Ya. Nah, sekarang siapakah kaum yang lain ini? Siapakah kaum ini? Yang tadi kita lihat adalah surat Al-Jum'ah, surat Muhammad ayat 38. Tadi kita sudah lihat semuanya. Nah, kita lihat hadis-hadis berikut ini. Ya. Ini adalah hadis yang kita angkat dari Imam Bukhari. Ini dari Imam Bukhari. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 4518. Ya. Ini hadisnya. Ya. Jadi kita membaca. Ya. Haddatsana Abdul Aziz ibnu Abdullah. Qala haddatsani Sulaiman ibnu Bilal. Sauri an Abil Ghaith. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah berkata, kunna julusan indan Nabi. Kami dulu pernah duduk-duduk di sekitar Nabi atau bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa unzilat, maka diturunkanlah alaihi padanya. Fa unzilat alaihi, maka diturunkanlah padanya suratul Jum'ah, surat Al-Jum'ah. Jadi fa unzilat alaihi suratul Jum'ah, maka diturunkanlah padanya surat Al-Jum'ah. Ya, apa isinya tadi? Nih, wa akharina tadi yang kita bahas, wa akharina tadi. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Qala, kemudian Abu Hurairah berkata, qultu, aku bertanya, manhum ya Rasulullah, siapa itu Rasulullah? Manhum, siapa itu Rasulullah? Maksudnya siapa yang akharina di sini? Manhum, siapa mereka itu Rasulullah? Falam yuraji'hu, dan Nabi tidak menjawabnya, tetap diam. Hatta salasa, sampai kemudian pertanyaan muncul sampai 3 kali. Ya. 3 kali, salasa itu 3 kali. Salasan. Wafina Salman, dan kebetulan di tengah-tengah kami ada Salman Al-Farisi. Salman yang orang Persia itu. Wada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Rasulullah meletakkan yadahu, tangannya, ala Salman, di atas pundak Salman. Tsumma qala, kemudian bersabda, lau kanal imanu inda Suraya, seandainya iman itu adanya di bintang Suraya, lanaluhu rijalun, niscaya orang-orang dari kaumnya Salman, ya naluhu, lanalahu rijalun au rajulun, seseorang atau banyak orang dari mereka, min haula, dari kaumnya Salman. Ini jelaskan di sini kaumnya Salman. Ini adalah hadis Imam Bukhari. Artinya ini adalah dalam hierarki hadis paling sahih, paling di atas. Ya, disebutkan adalah kaumnya Salman, yaitu kaum Persia. Ya. Ini orang-orang Persia pun diterjemahkan orang Persia. Ya. Hadis berikutnya lagi. Ya. Masih dari kaumnya Salman. Ini hadis kedua. Ya, karena banyak hadisnya. Ini adalah hadis Muslim. Jadi sudah Bukhari Muslim kan? Jadi kalau Bukhari Muslim kan muttafaq alaih. Paling tambah dengan hadis-hadis yang lain. Banyak sekali. Jadi hadis ini bukan hanya muttafaq alaih, tapi masuk kategori masyhur. Kenapa? Karena banyak sekali yang
yang meriwayatkannya. Hadatsani Muhammad bin Rafi' Abdu bin Muhammad wa Abdu bin Humaid. Qala Abdu akhbarana wa qala bin Rafi' haddatsana Abdul Razzaq akhbarana Ma'mar an Ja'far al-Jazari an Yazid ibn al-Asam an Abi Hurairah lagi qala berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law kana dinu, seandainya agama itu inda Suraya, terletak atau adanya di bintang Suraya, la dhahaba bihi rajulun, niscaya orang-orang min Faris, dari Persia. Pasti la dhahaba itu pasti pergi, lamnya taukid, pasti pergi. Orang-orang dari Persia pasti akan mendatanginya. Au qala, atau di hadis lain dikatakan, maksudnya dalam putih balik dikatakan min abna'i Farisah, artinya dari anak-anak Persia. Jadi kita sebut saja dengan dari bangsa Persia. Hatta yatanawaluhu, sampai dia menggapainya. Dia akan mendatanginya sampai dia menggapainya. Bagaimanapun susahnya. Dan tidak ada negara Arab di Timur Tengah berani mempertaruhkan panglima-panglimanya, jenderal-jenderalnya untuk dibunuh oleh Israel demi membela saudara-saudaranya di Palestina, walaupun berbeda ras, berbeda mazhab, dan berbeda juga tempat geografis. Mereka mempertaruhkan. Jenderalnya yang paling terkenal Sulaimani telah dibunuh. Kemarin 2 lagi jenderalnya telah dibombardir. Sebelumnya juga ada beberapa jenderal luar biasa. Terus jenderal mana dari Arab? Jawabannya tidak ada. Maksudnya Arab seperti Saudi, Yordania, Mesir, tidak ada. Jadi penonton saja di depan televisinya menyaksikan penderitaan orang-orang di Gaza. Ini hadis berikutnya lagi, kaum Salman bagian 3. Ini kurang lebih sama. Ya, jadi kita tidak usah bacakan waktu yang terlambat. Ini Muslim juga. Ini masih hadis Muslim juga nih. Sama juga, seandainya iman itu benar surah sama. Ya. Jadi begitu banyak. Makanya kita sebutkan bukan hanya muttafaq alaih, tapi ini masuk kategori masyhur. Sudah sangat terkenal ini. Sampai 4 ini kita angkat ini. Ya. Ini adalah dari Imam Tirmizi. Sama juga, kurang lebih sama. Nah, jadi saya kira itulah jemaah sekalian berbahagia menjelaskan. Dan kebetulan itu yang terjadi sekarang. Kita sebut kebetulan karena kita hidup sekarang dan terjadi. Dan lagi-lagi Persia lah, Iran lah yang berhasil, yang berani melawan mereka di Timur Tengah. Bukan Saudi yang paling banyak menerima dari umat Islam uang. Ingat, negara paling banyak menerima uang dari umat Islam itu Arab Saudi. Bayangkan haji dan umrah setiap tahun berapa ratus, bahkan mungkin ribu triliun yang mereka terima. Tetapi apa sumbangsinya kepada rakyat Palestina? Tidak ada. Dan umat Islam tetap terus-menerus berumrah ke sana. Kita ayat terakhir. Ini masih ada ternyata 5 ternyata ya. Ini sama saja ya. Ya ini sama saja. Jadi sekiranya agama, iman sama. Jadi kita ada 5. Jadi ada 5 riwayat yang kita angkat, semuanya sama. Nah sekarang kita sampai pada ayat terakhir, ayat 55. Karena tadi ingat tadi ayat 51, masih ingat Pak sekali ayat 51 tadi? Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara auliya. Orang beriman jangan jadikan orang beriman, orang Yahudi dan Nasrani sebagai aulia. Tentu kita bertanya, lalu siapa aulia kita? Ya Allah, kira-kira gitu. Karena Allah bilang, orang beriman, kamu jangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai aulia. Karena kalau kamu menjadikan mereka sebagai aulia, kamu bagian daripada mereka. Tentu kita bertanya, siapa aulia kita? Ya Rasulullah, kami ya Rasulullah. Nah, Rasulullah menjawab di sini. Ada 3 disebutkan juga. Ya. Innama waliyukum. Ini wali nih, bentuk jamaknya tadi aulia. Waliyukum. Kata-kata innama ini menunjukkan jawaban atas tadi di atas. Lalu siapa ya Rasulullah? Allah menjawab. Siapa ya Allah? Allah menjawab, innama hanya saja. Cuma saja. Innama hanya saja. Waliyukum. Wali kalian itu adalah Allah. Jadi ini Allah, kemudian Rasulullah, kemudian walladzina amanu. Nah ini dia berturut-turut. Jadi ini 3 nih. Pasti alladzina amanu di sini adalah yang dipilih oleh Rasul. Karena Rasul di sini adalah yang disebut Rasul dipilih oleh Allah. Ya. Jadi kalau orang beriman di sini adalah ditunjuk oleh Rasul dan Rasul ditunjuk oleh Allah, berarti yang ditunjuk oleh Rasul hakikatnya ditunjuk oleh Allah. Maka dimulai dengan kata-kata waliyukumullah wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimunas shalah. Orang beriman yang ketika sedang salat, alladzina yuqimunas shalah, ketika sedang menunaikan salat,
wa yu'tuna zakah, dan menunaikan zakatnya. Dia salat, wa yu'tuna zakah, dan mengeluarkan zakatnya, wa hum rakiun, ketika sedang rukuk. Dan riwayat-riwayat yang paling banyak diungkapkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya adalah ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah salat, dan kemudian ada peminta-minta masuk dan memberikan cincinnya untuk ditarik oleh peminta tersebut pada saat beliau sedang rukuk. Maka alladzina amanu alladzina yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah wa hum rakiun. Inilah wali kalian sesungguhnya. Jangan tadi la tattakhizul yahuda wal nasara auliya. Sayang seribu sayang, ayat-ayat tadi telah dipartikularisasi, telah diparsialisasi, telah dilokalisasi hanya untuk kepentingan-kepentingan sesaat saja. Kepentingan 5 tahun saja, karena pemilu itu kan 5 tahun. Kepala daerah, kepala provinsi, kepala negara cuma 5 tahun saja. Cuma digunakan untuk itu saja. Nah, padahal Al-Quran sudah jelas. Innama waliyukumullah wa rasuluh walladzina amanu alladzina yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah wa hum rakiun. Jadi sudah terjawab sudah. Siapa yang dimaksud dengan wali yang sesungguhnya, yang kepadanya Allah menyuruh kita berwilayah, karena berwilayah kepada mereka barulah umat Islam dengan umat Islam lain bahu-membahu tanpa melihat mazhabnya Sunni, Syiah, Syafi'i, Maliki, Hambali, Zaidiyah, Ismailiyah, semuanya bantu-membantu untuk menegakkan supremasi kebenaran kemanusiaan di atas kejahatan. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada kekurangannya tadi, termasuk mungkin kata-kata yang terlalu keras, mohon dimaafkan. Kalau benar itu semuanya datang dari Allah SWT, karena yang kita bahas ini adalah Al-Quran. Terima kasih. Yang mau bertanya dipersilakan. Ini tadi kita sudah bahas juga sebelumnya ini. Ini adalah sebelumnya kita bahas ya ayyuhalladzina amanu, ini surat An-Nisa ayat 59. Ini mirip, sama-sama juga. Jadi kita lihat dulu sedikit ini. Ini adalah atiullah, ini Allah, Rasul. Baru ulil amri minkum, ini sudah jelaskan. Berarti yang dimaksud ulil amri minkum di sini siapa? Ya tadi, wali yang beriman, yang sedang salat dan mengeluarkan zakat ketika ruku. Jadi lagi-lagi ulil amri tidak bisa kita partikularisasi hanya kepala negara. Bahwa kepala negara harus kita muliakan, harus kita hormati, iya, karena itu pilihan kita. Tetapi bukan itu yang dimaksud dalam ayat ini. Artinya bahwa menerima ayat ini tidak lantas berarti bahwa menolak kepala negara kita, menolak raja kita, menolak Perdana Menteri kita. Bukan. Di satu pihak, kita wajib memuliakan, menghormati kepala negara kita, Perdana Menteri kita, raja kita, tapi pada saat yang sama kita tetap harus mengembalikan ini kepada makna aslinya. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Yang mau bertanya masih bisa ada waktu satu orang, silakan. Waalaikumsalam. Ya silakan Pak Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ustaz, bertambah clear, jelas, sejelas-jelasnya bahawa spring cleaning Imam Mahdi alaihissalam ke atas muka bumi ini akan berlaku, dan Iblis, Dajjal tak pernah tertidur, nak fokus tentang akhirnya ini akan terjadi. Dan ayat 51 sampai 53 adalah proses Allah memisahkan antara siapa yang pihak tak beriman. Kemudian ayat 54 Allah munculkan pihak beriman yang akan bersama Imam Mahdi alaihissalam dalam spring cleaning tadi, yang telah diberitakan, diprofesikan sepanjang 1445 tahun hijrah berlalu. Beri teguran dan penjelasan Ustaz. Barakallahu fi'afan. Jadi Mas Keser bahagia, saya kira ada yang disebut dengan eskatologi sejarah, yaitu bahwa Tuhan telah mendesain sedemikian rupa, awalnya adalah nabi, akhirnya juga adalah kenabian. Jadi walaupun akhirnya nanti bukan nabi, karena nabi mengatakan tidak ada lagi nabi setelahku, tetapi pelaksana tugas kenabian. Karena di dalam Al-Quran dikatakan, waja'alna minhum a'immatan. Dari kalangan mereka kami jadikan imam-imam, yahdu nabi amrina. Yang memandu manusia atas perintah kami. Dan inilah yang diabadikan di dalam berbagai ayat tentang khalifah di dalam Al-Quran, yaitu khalifatullah fil ardh. Dengan demikian, Mas Keser bahagia, karena ini sudah dilakukan, sudah dikatakan oleh Tuhan, kenapa Tuhan mengatakan kira-kira ini? Karena Tuhan juga tahu bahwa iblis tadi ada
Dan pada saat Allah telah membicarakan di awal tentang konsep eskatologi tadi, iblis kan tiba-tiba muncul tuh. Kan sebetulnya kira-kira gini nih, Tuhan ingin menyampaikan, mendeklar kepada seluruh makhluk pada saat itu, termasuk malaikat dan jin. Wah, sebentar lagi di alam materi, di alam jasmani, akan ada makhluk baru, kira-kira gitulah. Tapi walaupun dia baru, tapi dialah sebetulnya adalah puncak dari segala kesempurnaan makhluk. Kenapa? Karena kepadanya saya tiupkan ruhku. Wa nafakhtu fihi min ruhi, kutiupkan padanya ruhku. Maka kemudian karena kutiupkan ruhku, fakaulahu sajidin, maka sujudlah kepadanya. Karena kalau kamu sujud kepadanya, hakikatnya sujud kepadaku. Kenapa? Karena aku telah menempatkan ruhku padanya. Maka kemudian Allah pun berfirman, bersujudlah kalian semuanya. Usjudu li Adama, sujudlah kepada Adam. Fasajadu, maka mereka pun semuanya sujud, illa iblis, kecuali iblis. Nah, iblislah bersumpah dengan mengatakan, saya akan goda semuanya anak cucu Adam ya Tuhan. Sampai mereka tidak ada yang bersyukur kepadamu, tidak ada yang bersyukur, dan tidak ada yang mengikuti jalan yang lurus. Itu disampaikan di surat Al-A'raf. Yang saya tidak bisa goda, yang saya tidak bisa deviasikan, yang saya tidak bisa palingkan dari kebenaran daripada jalan lurus cuma satu, yaitu ibadah kami humul mukhlasin, hamba-hambamu yang mukhlas, yaitu manusia suci. Nah, sudah jelaskan dalam Al-Quran. Makanya kita mencari mereka sebagai wasilah, kita bicarakan kemarin. Jadi pada saat kita membaca surat Al-Ma'idah ini ayat 35, kita sudah baca ketika Allah berfirman juga, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Nanti diulangi lagi tadi, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara auliya. Berarti kan auliyanya yang benar adalah yang menjadi wasilah tadinya. Kalau Nasara Yahudi tidak bisa jadi wasilah. Baru dikatakan lagi, ya ayyuhalladzina amanu mayyartadda minkum an dini, wa orang beriman siapa yang murtad. Apa arti yang murtad? Keluar daripada wasilah, keluar daripada wali yang sesungguhnya, seperti itu. Jadi saya kira ini Al-Maidah jelas sekali Pak sekalian. Dan tanda paling jelas mulai dari awal. Penyimpangan daripada Al-Quran sudah mulai kelihatan dari ketika kita bicara tentang wudu. Ya. Dan wudu ini ditempatkan pada ayat berikutnya setelah 2 ayat sebelumnya berbicara tentang al-yauma akmaltu lakum dinakum. Berarti agama ini sudah sempurna. Karena sempurna aslinya ya tidak perlu lagi ditambah dikurangi, tidak perlu lagi ditafsir. Ya sudah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madinah. Inilah yang harus kita pegang sampai akhir zaman. Dan di akhir zaman ini akan tegak setegak-tegaknya, akan berlaku seluas-luasnya. Terima kasih banyak Bapak sekalian atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, silakan. Masih bisa dikit Ustaz, sedikit Ya, aja, silakan Ustaz. Yang ayat 51 Ustaz, ingin sedikit mendalami. Ya, ini dia. Ya. 51 Ustaz. Ya. La tattakhizul yahuda wan nasara gitu. Gini Ustaz, ini kan ayat ini sangat strike gitu loh. Kalau menurut saya Ustaz ya, Yahudi dan Nasara itu tidak bisa kita ambil sebagai aulia gitu. Karena mereka ini ya antara mereka itu saling pasti akan saling menolong gitu. Tapi menurut penjelasan Ustaz tadi sifatnya itu yang Yahudi yang mana gitu. Kan paling ujung ini sifatnya di sini nih. Az-zalimin gitu Ustaz ya. Itu disifatkan ke Yahudi dan Nasara. Ini rahasianya apa Ustadz ini? Sehingga Allah itu membelakangkan ini sifat ini kepada Nasara, Yahudi dan Nasara gitu. Sementara di depan ini di ayat ini Allah men-strike gitu, istilahnya lebih ekstrim itu bahasanya gitu. La tattakhidul yahuda gitu. Kan belakangan baru ada muncul zalimin gitu. Artinya mungkin ada kehati-hatian gitu Ustadz ya. Supaya tidak mengambil memang golongan ini, 2 golongan ini gitu loh. Meskipun misalnya tidak zalim gitu loh. Ustaz, begitu mungkin. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ustaz. Ini sebetulnya sudah dibahas sebelumnya pada ayat-ayat sejak dari An-Nisa, Al-Imran, An-Nisa, yaitu bahwa mereka Yahudi dan Nasrani apapun termasuk yang baik telah mengalami tahrif dari ajarannya. Jadi telah melakukan tahrif. Yuharrifunal kalimah mim ba'di mawadihi, telah melakukan tahrif. Jadi artinya walaupun mereka baik, tapi kalau berpedoman pada kitab yang sudah ditahrif, tetap ada peluang untuk melakukan kezaliman. Jadi tetap peluangnya lebih besar. Harusnya peluang ini lebih kecil kepada umat Islam. Kenapa? Karena umat Islam Al-Qurannya masih asli. Belum ditahrif.
Tinggal baca, dan bacaannya luar biasa semua kita lihat. Al-Quran ini benar-benar menuntun kita, menggait kita, memimpin kita kepada jalan yang benar kalau kita baca dengan baik. Kenapa kita tidak menemukan ada kecurigaan ayat-ayat tertentu itu telah dideviasi? Semuanya luar biasa. Nah, tetapi kalau kita membaca misalnya Injil, terutama perjanjian lama, itu banyak sekali yang mencurigakan. Ya, banyak hal-hal yang menurut kita tidak masuk akal. Ya, seperti sifat-sifat para nabi telah banyak yang dirusak di sana. Nah, tapi kalau dalam Al-Quran itu tidak. Bahkan di dalam Al-Quran ini banyak sekali ayat yang berbicara tentang nabi-nabi Bani Israel, dan semuanya dibicarakan dengan mulia. Nabi-nabi yang paling banyak dibicarakan dalam Al-Quran adalah Nabi Bani Israel, dan semuanya dibicarakan dengan tempat yang semulia-mulianya. Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, semuanya dibicarakan dengan semulia-mulianya. Tidak ada satupun ayat dalam Al-Quran yang bisa kita maknai bahwa Al-Quran atau ayat itu bersikap sinistik terhadap Nabi tersebut. Jadi dengan demikian, ya masalah di sini adalah karena mereka mentahrif. Begitu kitab suci sudah ditahrif, dan kita ikuti, ya nggak bisa, susah diperbaiki. Sama misalnya dengan wudhu tadinya. Begitu wudhu sudah masuk pendapat-pendapat, ya udahlah, yang terjadi adalah bukan lagi membasuh kaki, tetapi cuci, kerannya kencang, kaki cuma didorong-dorong begitu saja ke sana, persis kayak orang cuci-cuci kaki. Jadi sakralitas daripada berwudu sudah menjadi tidak ada, padahal wudu jelas-jelas adalah bagian tak terpisahkan daripada salat. Ada lagi satu, cuma sekali sebelum kita tutup. Ada Pak Burhan. Oh ya, di screen-nya satu lagi. Ya. Oh enggak, Pak Burhan langsung. Apa nih? Kenapa? Pak Burhan mau langsung bertanya, sudah angkat tangan. Oh ya, silakan Pak Burhan. Pak Ustaz, pernah saya angkat tangan, Ustaz? Oh, ya, Assalamualaikum. Ustaz, nak tanya tentang ayat Quran yang mengatakan sebelum tu ya, Al-Quran menganjurkan untuk berlaku lembut kepada sesama orang-orang yang Muslim dan berkeras kepada orang kafir. Makanya ternyata zaman ini umat Islam berlembut dengan kaum Zionis dan bersikeras dengan umat Islam khususnya Palestin, ya kan? Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah daripada ayat tadi itu, Al-Quran tadi, iaitu berlembut dan berkeras. Macam mana pula Imam Ali alaihissalam ketika didetak kepalanya oleh Ibnu Muljam Jahannam itu dan diperlakukan sebaik mungkin kepada peribadi yang terkutuk ini, apakah tak dilakukan hukum kisas kepadanya, Ustaz? Apa, Ustaz? Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi ingat ya, kata-kata bersikap keras kepada orang mukmin, jangan bayangkan keras barbarian, bukan. Keras itu artinya tegas. Dia harus ditangkap, dia harus dihukum. Tapi dalam prosesnya harus tetap memperlakukan mereka sebagai manusia. Ingat, itu yang disebut dengan keras, tegas. Jadi kata izzatin alal kafir, izzah sebetulnya secara bahasa bermartabat. Ya, ingat, kata-kata izzah itu sebetulnya bermartabat. Ya. Makanya kan izzah ini sebetulnya dipakai nama Tuhan, seperti Aziz. Ya. Kalau pada zaman jahiliyah dulu, salah satu berhalanya namanya Uzza. Itu sama-sama asal katanya di sini. Kenapa? Karena dianggap itu adalah perkasa. Jadi bisa diartikan ini bersikap tegas, tidak lembek dalam menghadapi mereka sehingga dia tegas. Nah, hal yang sama terjadi pada Imam Ali. Kalau kita lihat Imam Ali kan awalnya tidak setuju dengan tahkim sebetulnya. Cuma didesak oleh mereka, ya udahlah kalau begitu yang kamu mau, lakukanlah apa yang kamu mau, kira-kira gitulah. Dan ujungnya korban adalah Ali. Tapi ingat, walaupun dia jahat, seperti tadi Ibnu Muljam, tetap harus diperlakukan dengan baik dari sisi kita. Kenapa? Karena Al-Quran lagi-lagi mengatakan tanda orang beriman itu adalah membalas keburukan dengan kebaikan. Ya, jadi ingat, harus kita selalu lupa, jangan sampai lupa. Ini Al-Quran juga. Jadi Al-Quran mengatakan aizzah, tetapi Al-Quran juga mengatakan bahwa kita harus membalas keburukan dengan kebaikan. Nah, seperti contohnya di dalam surat Ar-Ra'du, ini surat 13 ya. Surat 13 ya, ayatnya sekitar 21 ya. Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala
Tanda-tanda orang beriman itu adalah menyambungkan tali silaturahim yang diperintahkan untuk disambungkan, wa yakhshawna rabbahum, dan takut kepada Tuhannya, wa yakhafuna su'al hisab, dan takut kepada hisab yang paling buruk. Walladzina sabaru, dan dia sabar di dalam ibtigha wajhi rabbihim, semata-mata untuk mencari ridho Tuhannya. Wa aqamus shalah, mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum, menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepadanya, sirran wa alaniyatan, sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Nah ini dia. Wa yadrauna bil hasanati sayyi'ata, dan membalas as-sayyi'ata. Nah, berarti ini ada objeknya nih. Kenapa? Karena kan di fathah ini. Fathah itu artinya dia masuk. Jadi nasab objeknya maf'ul binya ini. Ya, jadi mereka membalas, menolak as-sayyi'ata, keburukan, dengan al-hasanah, kebaikan. Nah, ini dia. Ini yang dilakukan oleh orang suci, Pak Burhan. Jadi yadrauna bil hasanati sayyi'ah. Jadi mereka sayyi'ah, kejahatan, tapi jangan kita membalas kejahatan dengan kejahatan yang sama. Harus dengan kebaikan. Artinya tadi Ibnu Muljam tetap harus ditangkap, harus tetap dihukum mati nantinya, Ibnu Muljam. Tetapi dalam proses sampai hukuman mati, ketika ditangkap tidak boleh disiksa, tidak boleh dibiarkan lapar, tidak boleh dibiarkan haus, sampai pada saat pengadilan memutuskan bahwa memang dia harus dihukum mati juga dengan cara yang sebaik-baiknya. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf ini agak lama baru kita selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.